Teman-teman, jumpa kembali dengan saya Halim di channel Forex at YouTube by Halim. Hari ini saya ke Bandung ya. Kebetulan saya ketemu teman lama yang trader juga seorang entrepreneur. Namanya Pak Rudy Harley. Apa kabar Pak Rudy? Ya, thank you. Oke, selamat sore. Ke Bandung. Ya. Sehat-sehat. Saya Kang. Kayaknya lagi banyak project nih sekarang nih. Lumayan. Projectnya kayaknya saya dengar-dengar bukan bergerak di trading lagi nih, udah ke arah entrepreneur nih, istilahnya bikin satu project nih. Iya. Kebetulan saya bikin project game yang sekarang di dalam Web3 dikenal dengan nama Metaverse gitu. Itu yang saya bangun gitu. Jadi game ini dibangun di atas blockchain di mana ada unsur trading juga di dalamnya, tapi economic trading antar player. Jadi P2P trading gitu. Oh, jadi dulu tradingnya mulai dari trading falas ya kan, sekarang tradingnya ke arah P2B ya. P2P ya, P2P. Oke, P2P. Jadi boleh jelasin sedikit P2P itu apa ya? Oke. Jadi begini, konsep game yang kita bangun itu kan dikontrol dengan satu sistem yang namanya DAO, Decentralized Autonomous Organization. Di mana sebenarnya keuntungan ekonomi terbesar itu bukan pada kami sebagai developer begitu, tapi lebih kepada player yang mendapatkan keuntungan secara langsung. Kita sediakan marketplace, nanti player game kita dengan player game kita yang lain saling bertransaksi di sana. Jadi ada microeconomic di sana. Jadi dagang bener, tapi dagangnya di dalam games blockchain itu ya. Oke. Nama gamenya apa, Pak? Asperchain.com. Ya. Nah, itu yang nanti kalau teman-teman mau cari itu asperchain.com. Tapi bicara soal trading, boleh tahu nggak kira-kira latar belakang dulu di trading ini sejak kapan ya, Pak? Ya, saya sebenarnya tahun 2006 pertama mulai trading, tapi waktu itu sebagai nasabah di salah satu broker lokal begitu ya, hasilnya jeblok. Waktu itu saya ingat trading pertama itu di pound sterling US, pound sterling US. Waktu itu ada kejadian Soros tahun 2006, ada satu kejadian di Bank of England gitu, sehingga waktu itu $3.000 di open satu lot oleh broker yang menghandle saya gitu, dan kena berita BOE itu, dan saat itu juga selesai margin call gitu ya. Jadi itu pengalaman 2006, pengalaman pertama. Terus sejak itu mulai belajar tuh? Iya, mulai belajar, akhirnya memutuskan masuk fokus di dunia trading secara profesional di 2011. Cuman memang fokus saya itu agak beda. Fokus saya lebih kepada trading automation gitu. Jadi saya mencari satu sistem yang secara algoritma gitu, lalu kita bikin algoritmanya diautomatikan. Dan waktu itu memang tahun 2011 itu nggak banyak orang saat itu di Indonesia yang sudah bermain di apa yang sekarang dikenal dengan robot trading automation. Trading automation. Karena punya latar belakang mungkin ya Pak Rudy ya? Kalau latar belakang pendidikannya dulu? Iya, kalau saya di ekonomi. Ya fokusnya di dua, finance dan marketing. Oh, finance dan marketing. Tapi untuk belajar tentang automatic trading ini gimana caranya? Autodidak, Pak, jadi banyak baca di forum. Cari-cari sendiri lah ya. Sebenarnya kalau kita sudah terbentuk, kita punya pemahaman teknikal yang baik ya. Jadi bukan hanya memakai indikator, tapi kita juga mengerti masalah money management gitu, lalu risk management. Lalu apa sih sebenarnya moving average itu apa, latar belakang itu kan basic banget ya. Terus apa itu Bollinger Band, cara memakainya gimana. Sometimes juga di pasaran juga kan banyak orang yang nggak ngerti trading gitu. Simpel aja sih. Di MetaTrader juga kan udah disediakan ada yang namanya trend indicator, momentum indicator gitu kan, lalu volume indicator, satu lagi volatility indicator gitu. Tapi banyak orang nggak bisa membedakan itu gitu. Jadi orang cuma tahu pakai, tapi sebenarnya dia nggak ngerti dalamnya gimana cara membedakan antara satu indikator dengan indikator lainnya. Nah, kalau kita udah punya logic semua itu, ya saya rasa sebenarnya kok trading automation hanya sedikit belajar di coding nantinya sih. Jadi mengubah dari yang ada indikator itu akhirnya di dalam satu sistem coding sehingga itu jadi otomatis ya. Iya. Tapi logiknya harus dapat dulu, logic technical tradingnya harus dapat. Terus sekarang sejak ada otomatisasi trading itu, kalau dari segi hasil dibandingkan dengan trading manual gimana ya? Kalau lihat pertama gambar. Begini, Pak Halim. Jadi kebanyakan gitu ya yang saya lihat di pasaran itu, orang kalah itu pertama-tama adalah psikologi. Rugi karena psikologi. Iya, psikologi. Dan psikologi itu nggak ada jalan instan sih sebetulnya. Memang ya Pak Halim juga sudah lama begitu ya trading itu kan kita
2-3 tahun pertama struggle bener nggak Pak? Oke, lama-lama malah jadi stres ya kalau nggak bisa menghandle Iya, itu ya. iya. Oke. Dan itu tuh apa ya? Bahkan trader profesional pun tetap mengalami itu gitu. Jadi tapi kalau dengan adanya automation minimal membantu kita mengurangi stressful itu. Oke, jadi salah satunya adalah kenapa melakukan trading organisasi, mengurangi beban secara psikologi ya. Iya, iya. Sehingga dapat hasil mungkin. Kalau hasil gimana Pak? Lihatannya. Hasil sih relatif ya, tergantung strategi. Dan saya cuma mau bilang begini, bahwa market itu dinamis. Artinya apa yang kita automasikan tahun ini, mungkin tahun depan tuh harus tuning up gitu loh. Jangan setiap gitu. Pak Halim juga mungkin jadi pernah lihat produk-produk kita begitu kan. Jadi ya every week kadang-kadang every second week minor update gitu. Ya seperti itu kita lakukan. Jadi artinya nggak selalu akan market tuh selalu bentuknya sama ya tiap tahun ke tahun. Jadi artinya makanya kenapa otomatisasi itu dilakukan, tujuannya adalah supaya mengupdate sesuai dengan market yang bergerak pada saat seperti itu ya. Seperti software di App Store lah Pak. Oke. Iya kan selalu ada update-update kan. Iya, kalau ganti iPhone baru ada update baru berarti itu ya. Karena menyesuaikan teknologi, walaupun teknologi kecil tapi kan harus kita update gitu. Iya, iya. Misalnya kameranya itu udah mulai dengan Face App dan sebagainya dan sebagainya ya. Oke. Terus sekarang ini target terbesarnya untuk dari trading ini secara ambisius pribadi apa ya Pak ya? Ya kalau saya sih ya sekarang kita lihat sebenarnya teknologi yang paling maju gitu di dalam dunia ini, saya lihat sih blockchain ya. Blockchain. Kita nggak ngomong di cryptocurrency-nya, tapi kita harus mengerti. Jadi gini, saya kalau belajar suatu teknologi ya, baik itu trading dan lain-lain, itu fundamentalnya dulu Pak. Jadi dari fundamental itu kita bisa berpikir apa yang mesti kita lakukan next gitu. Nah, saya pelajari teknologi blockchain, kebetulan saya seorang gamer, saya gabungkan tuh jadi blockchain game kan. Nah, saya juga seorang trader gitu, saya sedang pelajari blockchain. Nah, nanti bagaimana ya sedikit bocoran lah, tahun depan nanti ada sesuatu platform yang mau kita bangun gitu, tapi ini bisa menjangkau seluruh dunia gitu, lintas negara, nggak terpusing dengan masalah currency dan lain-lain gitu. Ya kita akan menggunakan teknologi blockchain. Oh berarti sekarang udah lagi dikonsepkan lah ya? Iya lagi dikonsepkan, sedang mulai trial bikin dan sebagainya. Iya, dan harapannya kebanyakan juga saya melihat banyak para quantitative trader gitu ya, quantitative trader ya, dari Wall Street gitu atau jadi yang menarik ini kayak ada beberapa organisasi ya seperti Alameda Research begitu, itu tradernya masih sangat muda paling, 29 tahun, tapi hari ini dana kelolaan dia sudah lebih dari 1 billion US, padahal baru kelola dana 1 miliar US ya? Billion Pak. Oh miliar ya, 1 miliar US ya. Berarti udah T ya, hitungannya. Oke. Ya, transaction per day-nya keluar masuk sangat cepat gitu. Dan ya dia menggunakan teknologi blockchain. Oke, berarti artinya masa depan untuk trading itu bukan sebatas trading forex cuma buy sell aja ya? Bukan. Tapi udah secara bisnisnya pun ini bisa akan membesar. Iya, kita harus pikir itu bukan hanya market saja, tapi ini tren arah kemana dan kita coba ikuti pergerakan itu gitu. Oke, jadi kalau zaman dulu kita nggak ada ini pakai DQ ya, DQ. Terus saya ngalamin tuh Pak. Terus dari itu keluar MetaTrader ya kan. Nah, nanti ini arahnya lebih ke arah sini waktu lagi. DQ Pak harga segini, udah berubah lagi, out. Nah, itulah itu zaman dulu banget. Seru ya. Seru, ada pengalaman tuh, saya masih ngalamin itu. Oke, berarti sekarang targetnya sudah ada, impiannya sudah ada seperti ini. Ya mudah-mudahan saya harapkan bisa terrealisasi, Pak Rudi. Terima kasih loh atas waktunya Pak Rudi. Oke, mudah-mudahan sukses dengan proyek blockchain-nya, baik games maupun dengan urusan tradingnya. Mudah-mudahan otomatisasi trading ini bisa membantu bukan saja kita sebagai trader, tapi bantu banyak orang ya. Iya, karena saya prihatin juga akhir-akhir ini banyak kasus-kasus kejadian Pak. Oh iya, yang ngaku-ngakunya robot ya. Iya. Itu teman-teman saya udah bilangin beberapa, cuman ya udah saya sebatas itu aja. Iya, tapi kan Pak Rudi tahu lah sebenarnya apa itu robot dan bukan robot, yang mana tahu ya. Iya. Jadi saya sih mau pesan sama teman-teman di sini bahwa kalau ada yang nawarin robot ya teman-teman pertama harus ngerti logiknya gitu. Tapi yang kedua ya kalau tentang robot forex nih ya, saya nggak berbicara yang lain dulu, forex secara spesifik ataupun di cryptocurrency begitu. Itu teman-teman kalau di forex itu harus tahu brokernya itu benar-benar broker regulasi. Jangan lihat masalah profit atau loss itu secondary gitu. Brokernya apa dulu, regulasinya di mana, jelas bagaimana gitu ya.
yaitu teman-teman boleh masuk karena itu salah satu kunci utamanya ya. Prinsip utama karena mau profit mau loss kalau uang kita nggak bisa ditarik ya buat apa? Iya. Itu kayak kejadian baru-baru ini. Nah, ya kalau kripto juga harus dilihat exchange yang bagus di mana. Di Indonesia ada beberapa yang terregulasi Bapepti. Kalau mau pilih di luar silakan teman-teman lakukan riset sendiri gitu. Terus selain itu barangkali satu lagi tambahan, barangkali selain dari segi broker robotnya ada cari khusus nggak, ada ciri khusus nggak biasanya? Iya. Kalau dari cara trading akan kelihatan sih, karena begini ya pengalaman saya di dunia trading sebenarnya. Untuk orang kan banyak yang ngomong, Pak, income stabil itu bagaimana? Saya cuma mau ngomong teman-teman begini, bahwa namanya trading forex itu kan high risk. Forex itu udah jelas-jelas forex margin kan, forex, margin trading gitu kan. Ini udah jelas-jelas high risk gitu loh. Jadi resiko yang ada, apakah stabil? Ya namanya high risk nggak mungkin stabil gitu. Itu satu dulu prinsip yang harus kita ketahui gitu. Nah, yang nomor 2, kalau teman-teman sudah siap dengan resikonya, dilihat cara tradingnya gitu. Gitu sih. Jadi tahu cara trading itu sebenarnya tidak ada yang stabil, plus dengan risiko juga. Kalau kayaknya profit terus, nah itu ya curiga lah, harus aware gitu ya. Oke, Pak Rudi, thanks ya saran-sarannya ya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu. Bagi teman-teman jangan lupa subscribe untuk di juga proyeknya Pak Rudi di expertchain.com. Itu ada di Instagram juga ya, Anda bisa lihat di Twitter ya. Di website kita juga ada. Nah, di website juga ada, dan juga jangan lupa subscribe di channel YouTube saya ya, Forex by Halim. Oke, terima kasih semuanya. Tetap fokus dan tetap semangat.